di sesi 12. 12. Di sesi 12, mungkin pengumuman sedikit. Jangan lupa hari Jumat dan Sabtu Pak Rizal dan Bu Rina akan ngisi di ini ya, di GKY untuk yang pre-teens ya, Pak. Buat yang belum daftar, teman-teman. Agustus itu ya? Agustus ya, tanggal tanggal 1 dan tanggal 7. Ya. Jadi silahkan segera daftar. Mungkin infonya itu aja. Silakan Pak Rizal dan Bu Rina langsung. Ya, terima kasih. Selamat malam semua Bapak Ibu. Kita akan masuk bab sesi 12. Ini adalah rangkaian dari 10, 11, dan 12. Walaupun sampai 15 ada dalam satu paket mengenai disiplin. Jadi kami akan share screen sekarang. Ya. Kita masuk sesi 12 adalah konsekuensi dan hukuman. Jadi sesi 10 dorongan semangat, ya, disiplin dengan dorongan semangat. Dan sesi 11 adalah disiplin dengan koreksi. Dan ini meningkat ke sesi 12, bagaimana konsekuensi dan hukuman. Kita lihat dulu ayat yang pertama adalah Nahum 1 ayat 3. Besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi kita udah bicara juga di sesi-sesi awal-awal bahwa segala hal yang kita lakukan itu bisa merupakan penggambaran dari Allah sendiri. Bagaimana cara Allah bertindak kepada kita, cara-cara itulah yang kita pakai dalam tindakan kita kepada anak-anak. Nah, jelas sekali bahwa di ayat ini dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tapi soal orang-orang yang bersalah, dia mengenakan hukuman. Oleh sebab itu, kita juga mau meniru hal yang seperti Allah lakukan kepada kita. Supaya anak-anak mengenal bahwa Allah demikian. Ayat yang kedua, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, jadi sesi 12 ini kita mau diperlengkapi dengan berbagai metode yang tepat dalam memberikan konsekuensi dan hukuman. Bagian disiplinnya kita lanjutkan sampai selesai, F1 sampai F5, soal rasa sakit. Hal yang penting adalah diperlukan ketegasan. Satu, kedua, kesungguhan untuk melakukan ini loh, hukuman ini loh. Dan ketiga, keteguhan hati orang tua untuk menerapkan metode-metode konsekuensi dan hukuman. Karena seberapa baik pun kita melakukan berbagai hal, atau seberapa baik pun anak-anak kita, tetap saja sebagai orang berdosa kita lakukan kesalahan, dan juga anak-anak kita lakukan kesalahan. Maka, waktu ganjaran itu diberikan, pasti nggak mendatangkan sukacita. Pasti duka cita, pasti nggak enak kok waktu ada hukuman itu. Tapi kita mesti lihat lebih jauh daripada itu, yaitu waktu kita memberikan konsekuensi dan hukuman, kita mau menghasilkan buah kebenaran yang nantinya akan memberikan damai kepada anak-anak kita yang kita latih. Ya, jadi sekali lagi, mau diingatkan, sesi 10, dorongan semangat, banyak-banyak Anda lakukan supaya sesi 11-nya kurang.
Namun demikian tetap masih ada kesalahan, kita tetap lakukan konsekuensi-konsekuensi terkait terstruktur sampai sesi 12 rasa sakit ya. Nah, maka sekarang kita lihat ada di halaman 303 ada analogi mengenai imunisasi. Dikatakan imunisasi melindungi anak dari penyakit yang potensial mematikan. Rasa sakit dari hukuman melindungi anak-anak dari berbagai dampak yang menghancurkan karena keputusan-keputusan yang bodoh di masa mendatang. Jadi kalau kita dari kecil seperti kita suntik imunisasi, dia udah tahu ada konsekuensi-konsekuensinya sehingga dia jadi lebih baik di masa datang. Sama seperti kalau diimunisasi, begitu kan? Dia jadi imun. Nah, sama hukuman, konsekuensi itu bersifat seperti imunisasi ini. Jadi kita penting untuk menusukkan jarum suntik ini ke tempatnya dalam hidup anak kita. Maka kita masuk ke pendahuluan sekarang ya di halaman 481 isian Anda ya. Ya. Jadi kita perlu bisa membedakan terlebih dahulu hukuman dari konsekuensi ya. Jadi hukuman itu kita banyak pakai waktu anak-anak masih kecil ya. Sedangkan konsekuensi baik itu alami dan logis itu lebih banyak diterapkan waktu anak-anak lebih besar. Jadi waktu anak-anak masih kecil mereka belum bisa nyambung gitu ya, bahwa kalau dia melakukan ini akan memiliki konsekuensi tertentu. Tapi waktu anak-anak makin bertumbuh besar, mereka tahu kalau aku nggak kerjakan ini, nanti akibatnya apa. Itu sehingga makin banyak kita pakai konsekuensi dengan makin bertumbuhnya anak dan semakin besar anak-anak. Ya, maka jelas sekali dari kurva itu ya. Begitulah kita melakukannya. Kalau hukuman kita pantengin tuh garisnya tinggi terus, nah itu nggak tepat. Itu menimbulkan sakit hati. Karena sudah ini kita bedakan. Jadi gimana sih hukuman itu Hukuman apa itu sih? apa, Konsekuensi itu apa? Ya, jadi kita lihat nih pembedaannya. Ya, kiri dengan kanan. Hukuman adalah bentuk koreksi yang tidak langsung berhubungan dengan pelanggaran. Contoh, anak terus mengganggu adik, diisolasi. Nah, isolasi itu nggak langsung berhubungan dengan mengganggu, begitu ya? Itu maksudnya, contohnya. Ya, kalau konsekuensi itu adalah bentuk koreksi. Jadi kita mau mengoreksi anak-anak dengan memberikan konsekuensi yang berpadanan dengan pelanggarannya. Jadi kalau dia melanggar jam pakai gadget, dia dikenai penalti jam gadget. Atau kalau di sekolah, anak-anak yang umur lebih besar, yang umur kelas 3, kelas 4, kalau bawa HP ketahuan disita. Ya. Atau kalau dia ikut POR, kalau dia nggak ikut latihan, dia bolos 2-3 kali, nggak boleh ikut pentas. Nah, jadi konsekuensi itu adalah koreksi yang nyambung dengan pelanggarannya. Ya. Itu adalah konsekuensi. Yang kedua, hukuman adalah diberikan saat anak masih kecil. Tadi sudah dijelaskan. Karena anak belum bisa menalar hubungan antara perbuatan dengan konsekuensi. Ya udah, dihukum aja. Nah, sedangkan konsekuensi diberikan kepada anak yang lebih besar karena sudah mampu menghubungkan pelanggarannya dengan bentuk konsekuensi. Jadi kalau anak udah lebih besar, dia tahu kalau aku latihan bolos-bolos, nanti kornya berantakan, nggak solid-solid suaranya. Dia tahu kalau aku nggak bolos, kasihan temanku, dia berlatihan gitu ya. Jadi dia bisa mengaitkan pelanggaran dia dengan akibat dari tindakannya. Nah, yang ketiga, hukuman adalah akan semakin menurun seiring bertambahnya usia anak sesuai dengan grafik tadi. Ya, karena apa? Ya, anak semakin besar, dia mampu berpikir, mampu mengerti alasan-alasannya, dan konsekuensi ini akan semakin menggantikan hukuman saat anak-anak akan besar. Jadi waktu anak-anak udah besar, mestinya kita udah berkurang sekali menghukum. Ya. Nah, jadi pengertian kita ini akan nanti menolong kita untuk dalam memberikan konsekuensi dan hukuman yang lebih tepat kepada anak-anak kita. Apa tujuan semua itu? Nanti buat sesi 13 untuk pertobatan.
pengampunan dan pemulihan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagan disiplin. Kita sudah selesai dengan mengisi sesi 10 yang ungu itu, dari keterampilan dan perilaku. Kemudian kita lalu isi yang biru semuanya, sesi 11. Dan sekarang masuk yang merah adalah F1, rasa sakit. Ya. Ya, sebelum kita membahas rasa sakit, sekali lagi kami ingin mendorong Bapak Ibu untuk memakai sesi 10 banyak-banyak. Kalau kita memberikan dorongan semangat banyak-banyak, maka koreksi itu akan semakin berkurang. Demikian juga rasa sakit ini yang di sesi 12 hanya salah satu dari banyak jenis koreksi. Bukan satu-satunya dan bukan yang terakhir ya, waktu kita udah what gitu, udah nggak tahu mau apa gitu ya. Jadi hanya salah satu. Semakin kita banyak menggunakan dorongan semangat sesi 10 dan koreksi bisa membedakan kekanak-kanakan dan kebodohan dan teguran-teguran yang lebih bertahap, maka ada waktunya waktu anak-anak tetap melakukan kebodohan dan menjadi karakteristik yang kita lihat akan membahayakan dia kalau dia tidak berubah gitu ya, maka kita harus menggunakan rasa sakit ya. Jadi isian Bapak Ibu di halaman 481 adalah F1 adalah rasa sakit. Nah, rasa sakit ini seperti Pak Desa bilang tadi ya, seperti imunisasi. Rasa sakit ini adalah hadiah dari Tuhan, bukan sesuatu yang buruk. Rasa sakit ini justru Tuhan memberikan untuk kebaikan kita. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau lihat di YouTube atau lihat di ini ya, ada anak yang nggak punya sensor pain, nggak punya sensor sakit, sehingga kalau tangannya kepotong dia nggak rasa sakit, atau dia jatuh ya, atau dia kena api, dia nggak merasakan rasa sakit. Dan orang tua ini sulit sekali mendampingi anak yang punya jenis penyakit ini ya, nggak punya sensor rasa sakit, karena dia bisa melukai dirinya sendiri dan bisa sangat berbahaya, tapi dia nggak tahu dan dia nggak rasa. Oleh sebab itu Tuhan memberikan rasa sakit untuk kebaikan kita, supaya kita stop. Batas. Ini adalah boundaries yang Tuhan kasih, sehingga kita nggak melakukan lagi. Nah itu sekali lagi rasa sakit itu bukan sesuatu yang buruk ya, tapi justru Tuhan berikan sebagai sesuatu yang untuk menjaga kita dan kita bisa berbalik. Memang ada rasa sakit, tetapi tujuannya untuk hal yang baik. Jadi filosofi ini, pola pikir ini sama untuk anak-anak. Kita perlu kasih rasa sakit supaya dia ngerti batasnya. Kalau kita untuk kebaikan dia. Kalau kita kurang pakai ini yang merah-merah ini semua, dia lebih nanti lewat batas. Itu nggak baik untuk kehidupan dia. Nah, sekarang kita lihat F2. Ya, F2, bagaimana kita memberikan rasa sakit ini? Yang pertama adalah dari konsekuensi alami. Konsekuensi alami itu artinya, kalau dia melakukan kebodohan, udah dikasih koreksi verbal, sudah diberi teguran dan tindakan, nah, tetap aja melakukan, maka dia akan mendapatkan konsekuensi alami. Misalkan ngebut-ngebut naik sepeda, lepas tangan, zigzag, terus dia jatuh, ya. Nah dia jatuh, dia luka-luka, pulang nangis, mami aku jatuh. Nah dia sudah dapat rasa sakit itu. Kita nggak perlu tambah lagi dengan hukuman yang menambah rasa sakit, atau dengan omelan yang menimbulkan rasa sakit di dalam hatinya, ya. Karena apa? Karena anak ini sudah mendapatkan konsekuensi alami dari kebodohannya. Makanya seperti yang dikatakan tadi ya, contohnya anak ngebut, terus dia jatuh, terus luka, dia ada pulang nangis, ditambah lagi dengan rasain tuh, ya itu omelan tadi ya. Jadi udah kakinya sakit, sekarang tambah sakit lagi atine loro. Iya, dia gitu. Sudah dapat pelajarannya ya. Jadi ini nggak ada kotak berikutnya nih, udah konsekuensi alami. Ya udah, itu dia udah dapat. Dia semoga dia ambil pelajarannya gitu. Ya. Kita tolong bagaimana lukanya dibersihin ini ya, menghilangkan rasa sakit itu. Nah, yang kedua,
Kalau konsekuensi alami itu nggak terjadi, kita tahu, waduh kalau ugal-ugalan begini bahaya. Atau dia kalau di rumah kami agak naik tinggi gitu ya ke carport. Nah kalau dia pelorotan itu naik sepedanya pelorot sambil digenjot, wah itu kan bahaya. Kalau ada mobil yang lewat, itu kan kecepatan tinggi. Nah kalau konsekuensi alami ini tidak dia dapatkan, maka kita perlu menstrukturkan. Jadi rasa sakit itu bisa berupa konsekuensi yang terstruktur. Kita yang membuatkan. Karena apa? Karena yang alami belum terjadi. Tapi kita nggak mau membiarkan dia terus-menerus ngebut atau nyelosor begitu. Kalau ada mobil itu sangat berbahaya. Sehingga bagaimana kita membuatkan konsekuensi terstruktur? Ada 3, ya, yaitu F4. F4 adalah konsekuensi logis. Konsekuensi logis ini artinya harus dikaitkan secara logis dengan pelanggarannya. Tadi ya, contoh-contoh tadi, kalau main gadget kelamaan, berarti konsekuensinya HP-nya disita, atau nggak boleh main gadgetnya berapa lama, atau kalau sepeda ditinggalin terus di luar, udah diberi nasihat, teguran dan tindakan. Nah, sekarang diberikan konsekuensi logis, nggak boleh main sepeda sore hari 3 hari, gitu ya, sehingga waktu sore dia mau keluar, aduh dia ingat nggak boleh, dan itu menolong dia untuk bisa merenungkan dan berpikir, dan dia bisa mengingat bahwa oh iya aku harus masukkan sepedanya. Ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi terstruktur yang kedua adalah isolasi. Karena isolasi ini adalah rasa sakit juga karena kehilangan kontak sosial. Ya. Jadi kalau anak-anak yang gaul, wah kalau diisolasi dia bisa keringetan, dia mendingan dikasih konsekuensi yang lain ya. Karena kalau dia suruh isolasi duduk diam, waduh sengsara sekali. Jadi isolasi adalah bentuk rasa sakit karena hilang kontak sosial. Nah, anak kami yang kedua sangat flekmatik, waktu dikasih isolasi nggak terlalu ngefek. Memang dia pendiam, memang dia nggak terlalu perlu banyak orang. Tapi kalau anak kami yang ketiga, itu sangat sanguin. Wah, buat dia itu isolasi itu berat banget itu. Hanya duduk diam, nggak ada temen, itu keringetan. Keringetan, betul-betul ya. Ya, yang ketiga adalah merotan. Jadi, merotan ini adalah memberikan rasa sakit dengan terkendali dan terukur untuk kebaikan anak tersebut. Nah, jadi inilah seluruh kotak yang ada di sesi 12 mengenai konsekuensi terstruktur khususnya yang kita lakukan kepada anak. Ya, ini yang akan kita diskusikan dan kita lakukan, dan perlu sekali melakukan ini. Betul-betul perlu melakukannya. Nah, ini kita akan bicara mengenai merotan ya, dulu ya. Nah, ini penting sekali untuk isolasi terlebih dulu. Nah, isolasi yang penting dia disendirikan, begitu ya. Karena untuk menghilangkan kontak sosialnya. Tapi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan di kamar mandi. Kalau orang tua zaman dulu itu bisa di kamar mandi. Apalagi zaman dulu kamar mandi basah. Jadi lembab, nggak sehat buat dia begitu. Kemudian jangan di ruangan terkunci. Nah, nanti bisa terjadi hal-hal yang nggak baik, nanti kuncinya hilang atau apa, begitu kan. Risiko. Juga jangan di ruang gelap, karena itu menimbulkan trauma. Anak-anak yang takut gelap, nggak usah. Ya, nggak usah digelapkan. Kemudian, jangan juga di ruangan yang banyak mainannya, karena dia akan main jadinya. Justru kita nggak menghukum dia supaya nggak main, nggak bisa main, gitu. Itu yang penting sekali mengenai isolasi ini ya. Ya, kalau biasanya tempat isolasi adalah teras ya. Di teras ada cuma sofa, duduk di situ aja. Teras depan atau teras belakang. Ya. Nah, maka kita akan bicarakan mengenai merotan ini. Tapi saya mau titip pesan sponsor dulu ya mengenai merotan. Nah, kalau ada orang-orang di luar peserta Growing Kids God's Way,
tanya mengenai merotan dan kami sering ditanyai hal itu. Biasanya kami tidak jawab. Ya, kenapa? Karena soal ini nih kita udah di sesi 12. Udah ngerti bahwa harus menghasilkan anak yang bermoral, tujuannya itu. Awal yang benar udah kita lakukan PR, bahas sentuhan kasih, mandat ayah, menanamkan di hati nurani, 678 karakter, kemudian 9 prinsip ketaatan. Itu kita udah lakukan PR, dorongan semangat, terus 11 koreksi. Terus baru ini pelajaran udah advance. Iya, udah 3 bulan lebih ya baru nyampe sini. Apalagi kalau yang pertemuan fisik kan biasanya nggak seminggu sekali, begitu ya. Jadi ini udah bisa berapa bulan, udah. Sehingga kalau ini diinformasikan kepada orang-orang yang belum mengikuti runtutan tadi itu semua, itu akan mengejutkan. Makanya dia ini menimbulkan pro dan kontra, begitu ya. Nah, tapi soal pro kontra nanti kita jelaskan di sini. Sekarang kita akan melihat contoh dulu beberapa. Jadi ini bukan pukulan ya, bukan pukulan tuh hitting. Tapi kalau ini adalah merotan. Bahasa di Amsal itu adalah merotan, dirotan, chastisement namanya ya di bahasa Inggrisnya. Nah, ini contoh gambar-gambar. Jadi ini saya mulai dengan the don'ts-nya. Ya, jangan menggunakan alat yang kaku itu seperti yang kanan tuh. Banyak yang pakai centong nasi. Centong nasi itu buat ngambil nasi, buat makan, dipakai mukul, waduh. Itu pakai gantungan baju, itu buat baju, ya. Itu yang kiri itu pakai apa tuh? Waduh, pakai kayu tuh ya. Jangan, karena akan membuat anak cedera. Dan hukuman itu kita nggak maksudkan untuk supaya anak jadi cedera, enggak. Kemudian, the don'ts yang berikutnya. Ini sama juga, jangan pakai ikat pinggang. Ini zaman dulu punya nih kalau ikat pinggang. Ya. Ada lagi yang pakai sisir tuh, yang kiri tuh. Ya. Sisir sikat dipakai untuk getok tuh. Ya. Jadi jangan itu. Kemudian berikutnya, nah jangan langsung di kulit terbuka. Apakah itu pantat atau tangan? Pakai penggaris. Penggaris itu untuk belajar menggaris ya. Jangan untuk mukul anak, itu zaman dulu itu saya juga ngalamin waktu di SD di sekolah itu ya. Diketok tangannya pedes, tapi semua ini bisa membuat cedera gitu loh. Ya, itu yang sebetulnya jangan ya. Nah, berikutnya apalagi? Masih the don'ts, jangan pakai tangan kosong. Karena tangan kosong tuh kenapa jangan pakai tangan kosong? Ya, karena tangan itu kita sering sekali untuk menunjukkan kasih. Jadi kan kita sering memeluk anak-anak, sering main-main, sering merangkul gitu ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan terus kita memukul dengan tangan, waktu anak melakukan kesalahan lalu kita mau menolong, dia pikir dia mau dipukul atau dihukum. Jadi dia akan takut gitu. Padahal kita nggak akan memukul waktu itu, kita mau menolong gitu ya. Jadi hindari untuk menggunakan tangan kita untuk langsung memberikan rotan yang mendisiplinnya. Namanya juga merotan, kan tangan kita bukan rotan. Gitu ya. Nah, jadi sesudah itu ini udah kita lihat the don'ts-nya, apa-apa yang jangan. Sekarang kita belajar the do's-nya bagaimana. Jadi tentang merotan tuh bagaimana jadi ya seharusnya. Ya, tentang merotan ini ada di halaman Bapak Ibu selanjutnya ya, di halaman berikutnya 482. Tentang merotan ini definisinya adalah untuk menimbulkan rasa sakit dengan kekuatan yang sekali lagi ya terkendali dan tujuannya untuk mengubah sikap internal. Jadi rotan ini sangat terkendali. Nah, jadi ini bukan untuk ini ya, bukan untuk membuat wah pokoknya dia sakit gitu, rasain tuh gitu ya. Bukan. Tapi untuk mengubah sikap internal. Penting sekali ini tujuannya. Dan itu adalah bagian dari disiplin Alkitabiah. Sekali lagi, ini bukan tujuan, melainkan sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu disiplin Alkitabiah, yaitu
untuk menuju ke pertobatan, pengampunan, dan pemulihan yang nanti kita bicarakan di sesi 13. Ya, kenapa dikatakan bahwa kekuatannya terkendali? Karena rotan ini lentur, sangat lentur. Jadi nggak akan kebablasan kekuatan waktu kita ini, karena dia akan melenting gitu ya. Dan menimbulkan bekas, ya, tapi cepat sekali hilang, sekejap hilang, sebentar gitu ya, nggak akan lama, dan menimbulkan rasa sakit yang cukup dingin gitu ya. Tapi nggak ninggalin bekas dan tidak lama dan pasti terkendali. Karena kalaupun kita kasih keras, dia akan melenting ke atas, bukan akan patah gitu ya. Kecuali kalau dikenakan di barang yang keras. Tetapi kalau di kulit, di tubuh yang dengan celana, pakai pakaian, itu nggak akan tidak terkendali. Jadi namanya itu bukan ini loh, bukan gebuk loh. Kalau gebuk gitu ya, itu tuh mukul. Ini merotan, tadi dijelaskan soal pentingnya. Nah, sekarang ada beberapa ayat mengenai merotan ya. Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Nah, itu bagus ya tongkatnya ya, yang di kiri. Itu di toko di Singapura itu. Gitu ya. Mesti dicari itu, saya cuma dapat gambarnya. Berikutnya Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi, sekali lagi ya, kita pakai merotan sebagai salah satu untuk menghilangkan kebodohan yang udah dikasih tahu, terus melanggar, menantang, dan hanya untuk beberapa jenis pelanggaran saja yang kita berikan konsekuensi merotan. Nah, di rumah kami hanya 2-3 jenis kebodohan yang mendapatkan konsekuensi dirotan, gitu ya. Dan ayat-ayat ini kami menjelaskan dulu ya kepada anak-anak, membahasnya bersama, bukan dalam satu waktu aja. Bahas ayat Amsal 13, jadi waktu bahas Amsal 13 itu kan justru karena ayah mengasihi kamu semua. Jadi ayah diperintah oleh firman Tuhan untuk chastising, merotan kamu. Nah, juga jelaskan ini supaya apa? Amsal 22 ayat 15. Kita itu sering, ayah juga ada kebodohan-kebodohan, ayah dirotan oleh Tuhan. Tapi kebodohan-kebodohan di dalam diri kamu itu ayah harus, jangan sampai melekat. Ya, justru diusir dengan apa? Dengan rotan ini. Itu menjelaskannya. Kemudian yang ketiga Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi ayat ini juga kami bicarakan supaya kamu punya hikmat. Kamu mau nggak punya hikmat? Iya. Nah, Tuhan bilang, ayah bunda pakai tongkat untuk menegur kamu. Untuk kalau ini tadi yang dijelaskan. Ya. Nah, sekarang adalah kita lihat 5 cara waktu kita merotan itu, kita harus melindungi harga diri atau martabat anak. Ya. Jadi kita lihat satu persatu. Yang pertama, merotan tidak seharusnya dilakukan di depan umum, di depan orang dewasa maupun kakak adiknya. Enggak, kita enggak lakukan di depan umum. Yang kedua, merotan tidak seharusnya dilakukan di depan orang dewasa. Ya, di umum itu di tempat umum, juga kalau ada orang dewasa lainnya, kita enggak lakukan di depan orang dewasa. Yang ketiga, merotan juga tidak seharusnya dilakukan di depan kakak atau adiknya. Ya, jadi betul-betul ini adalah pelanggaran, dan kita hanya anak yang diberikan hukuman dan konsekuensi ini dengan kita, gitu ya. Yang keempat, merotan seharusnya tidak diberikan pada kulit yang terbuka. Ya, tapi kita sudah membahas ini. Dan yang kelima, kita perlu menghindari merotan sebagai upaya terakhir. Kalau kita udah jengkel, udah ini nggak bisa, itu nggak bisa, lalu kita merotan sebagai upaya terakhir, terus kita sudah emosi sekali, dan biasanya kita jadi nggak konsekuen. Jadi
merotannya yang biasanya sekali jadi Ya, ini penting sekali ya. Jadi kami melakukan merotan itu kalau di rumah, kami melakukan di kamar kami, gitu ya, masuk ke kamar kami, tidak dilihat oleh kakak adiknya. Kalau sedang bepergian, misalnya di hotel atau iya di kamar sendiri, jadi sama sekali nggak ada orang lain yang lihat ataupun kakak adiknya. Dan waktu dikatakan ini bukan sebagai upaya terakhir, maka itu maksudnya adalah kan memang kotak-kotaknya udah ada semua. Tadi kita melihat sampai sesi 12 ini. Jadi kita tentukan pelanggaran yang ini kotak yang mana, pelanggaran yang itu kotak yang mana, sehingga waktu pelanggaran itu terjadi, kebodohan itu mereka lakukan, ya udah kita langsung apa hukumannya? Rotan. Sehingga kita bisa untuk untuk langsung lakukan, sehingga kita nggak emosi dan bukan nggak emosi, begitu. Ya. Nah, sekarang prinsipnya. Nah, prinsip merotan yang pertama, sasaran merotan bukan untuk menyakiti atau mempermalukan anak supaya berperilaku baik, dan juga bukan untuk mengintimidasi anak dengan membuat anak sebagai contoh di depan banyak orang. Yang tadi kita bahas ya, 5 prinsip merotan. Jadi bukan untuk menyakiti sekali lagi. Nah, yang kedua, kalau kita akan merotan, maka kita harus melakukan dengan standar yang konsisten, gitu ya. Seperti saya bilang tadi, kalau itu udah upaya terakhir, biasanya harusnya 1. Itu ada kasih di chart-nya ya, yang sepakat jenis pelanggaran kebodohan apa yang diberikan konsekuensi rotan, harusnya 1. Nah, kita jengkel, kita lakukan tambah-tambah. Ya. Nah, sekarang ini adalah peragaan merotan anak. Ya. Jadi kami akan perlihatkan dulu rotannya sendiri. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah rotan seperti yang ada di gambar tadi. Ya, ini cukup kecil ya. Ya, bisa dengaran bunyinya. Cukup kecil penampangnya itu. Diameternya setengah senti paling ya. 1 senti lah ya. Enggak, 1 senti besar sekali. Ini setengah. Oh iya. 1 senti kan besar. Dan ini bukan yang muda tuh ya, bukan yang kaku gitu ya. Begitu. Jadi ini kemudian dibentuk jadi tongkat seperti gini. Karena ini melambangkan tongkat penggembalaan. Kami menjelaskan kepada anak-anak waktu akan mulai menggunakan. Ayah bunda itu menggembalakan kamu ya untuk jadi murid Kristus. Ya. Jadi itu adalah setengah senti diameternya. Setengah senti ini diameternya. Lentur jadi sekali. Ini adalah berapa panjangnya? 75 senti, 75 kemudian senti. dilengkungkan di atasnya. Iya. Kalau di rumah kami ini banyak nih dulu. Digantung di ruangan ini, digantung di ruangan itu ya. Jadi inilah. Sebagai ilustrasi tongkat gembala ya. Ya. Karena kalau Bapak Ibu melihat ada gambar Tuhan Yesus yang baik, terus ada gambar domba ya, yang dipanggul sama Tuhan Yesus ya. Itu adalah domba yang bandel, yang suka lari hilang. Nah, jadi maka oleh gembala, domba itu waktu ketangkep, dia diberikan rasa sakit dengan kakinya itu dipatahkan. Tapi kalau domba itu pulihnya cepat sekali. Nah, sambil dia menunggu kakinya pulih, maka domba itu akan duduk dekat dengan si gembala. Dan dia mengenal suara gembalanya lebih lagi, sehingga nanti dia nggak lari-lari. Waktu dipanggil oleh suara gembala, dia mendengar. Jadi, akulah gembala yang baik, domba-dombaku mendengar suara. Dan suka dipakai ininya nih, untuk untuk ngaitin lehernya. Untuk, kalau dia lari keluar barisan tuh, tarik pakai ini. Itulah sebut tongkat gembala. Nah, ada lagi yang jenisnya seperti ini, ya.
ini buatan, mungkin bahannya seperti karet ya, tapi ini juga sangat lentur. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini sangat lentur sekali. Jadi waktu dipukulkan juga dia membal gitu ya. Jadi nggak kayak kalau centong kayu kan waktu dipukul sesuai dengan kekuatan dia akan punya momentum yang besar sekali. Kalau ini seperti rotan, jadi swing gitu ya. Lihat, ini adalah namanya cat's paw. Cakar kucing. Cakar kucing. Ya, biasanya ada di toko-toko Christian bookstore. Iya, kami beli di Singapura ya. Christian bookstore ini. Ini sama pedesnya. Ya, pedesnya tidak sama menimbulkan ini. Bekas juga. Begitu. Dan nggak akan tidak terkendali karena dia pasti membal ya, karena lentur sekali. Nah, sekarang saya peragakan ya caranya ya. Menggunakan boneka. Ya. Jadi kalau di tempat tidur, anak itu harus berbaring, kemudian tangan mereka harus ke depan. Kenapa? Karena ada kecenderungan anak tangannya mau ke belakang, mau melindungi pantatnya yang akan dirotan. Justru itu berbahaya. Dia harus tangannya ke depan. Sudah siap begitu? Baru dan saya akan dari samping begitu pukul di pantat. Pukul di pantat. Keras pemukulnya, ya. Keras. Tergantung usia ya. Kalau umur 3 Anda pukul ini cukup. Iya. Tapi harus sakit. Makanya kan rasa sakit. Jadi rasa sakit tapi tidak mencederai. Sekali lagi ya, timbul bekas kayak ada garis 2, sebentar juga hilang bekasnya. Nggak ada bekasnya sama sekali. Nah, jadi seperti itulah caranya, dan ya sesudah itu ada ritualnya di situ ya. Ya, kemudian ya. Sekarang kita lihat dulu, kami kembali ke screen-nya. Kita lihat dulu sekarang perbedaan antara merotan secara kultural dengan merotan secara alkitabiah, dan inilah yang menyebabkan orang kontra dengan merotan karena dia berpikir dan melakukan yang secara kultural. Bukan yang secara alkitabiah. Maka kita lihat contohnya. Ya, jadi merotan atau chastisement gitu ya, chastising gitu kalau di Alkitab istilahnya yang berbahasa Inggris. Secara kultural, merotan itu dilakukan kepada anak untuk impas. Kamu lakukan ini, mami rotan. Nah, awas ya, dirotan nanti. Nah, itu dilakukan kepada anak. Kalau yang alkitabiah itu dilakukan bagi kepentingan anak, supaya yang tadi kita udah jelaskan, dia jadi benar. Kedua, secara kultural, sering sekali merotan ini dilakukan sebagai upaya terakhir. Kalau udah jengkel, udah nggak tahu, udah dirotan aja yuk, gitu ya. Itu betul-betul sebagai yang terakhir sekali. Dan itu bahaya karena emosi. Sedangkan alkitabiah itu salah satu bentuk hukuman koreksi di salah satu kotaknya. Yang sudah kita bahas dengan anak-anak. Anak-anak tahu jenis apa yang akan dirotan. Di keluarga kami adalah kalau pukul. Nah, kalau pukul kakak atau adiknya jotos, nah itu kami akan rotan. Karena kami nggak mau anak-anak memukul atau ringan tangan. Ya. Karena itu kalau dibiarkan akan menjadi karakteristik dan sulit sekali hilang. Yang di orang dewasa banyak sekali kemudian muncul KDRT dan segala macam. Ya. Yang ketiga, secara kultural, ini adalah dilakukan untuk mengubah perilaku anak, ya, mengubah perilaku luarnya supaya dia nggak mengulang lagi. Nah, sedangkan secara alkitabiah itu untuk mengubah sikap internalnya, justru itu beda sekali. Ya. Oke. Selanjutnya, secara kultural hal ini dilakukan sepanjang hidup. Bapak Ibu mungkin pernah lihat atau kita juga mengalami sampai besar
masih di rotan gitu ya, sampai udah remaja-remaja masih di rotan atau dikejar-kejar untuk di rotan. Ayo sini, terus anaknya lari dikejar-kejar sama Atau zaman orang dulu tuanya. pakai rim, disebutnya di rim, karena ikat pinggang ya, gitu ya. Nah, sedangkan yang Alkitabiah itu tidak lagi dilakukan setelah anak 5-7 tahun, lebih besar dari 5-7 7, tahun. maksimum 8 8. itu masih. Umur middle years, pra-remaja, kita sudah tidak merotan. Ya. Kemudian secara kultural membuat anak frustrasi, ya, karena dengan emosi, upaya terakhir hanya mengubah perilaku dan terus dilakukan, nah itu membuat anak frustrasi. Sedangkan secara Alkitabiah itu membersihkan hati nurani anak. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya juga hal ini tidak berefek positif dalam jangka panjang. Oleh sebab itu yang menimbulkan kontra itu adalah nanti anaknya kepahitan atau nanti anaknya punya sakit Trauma. hati, ya, itu tidak punya efek positif kalau secara kultural. Ya. Sedangkan secara Alkitabiah itu membentuk karakter seumur hidup. Nah, kami udah sangat mengalami ya. Karena kami 4, kami harus menggunakan rotan. Kami termasuk keluarga yang banyak sekali menggunakan itu, ya, rotan itu. Dan kami mengalami bahwa hubungan kami dengan anak-anak itu tetap dan sangat dekat sampai sekarang mereka di usia muda seperti ini. Jadi semoga Anda nggak ragu melakukan, karena secepat Anda mulai di umur 3, misalnya ya, itu anak-anak akan lebih mudah untuk taat tuh. Untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu tadi dikatakan. Pelanggaran yang, ya. Gitu ya. Yang kita nggak mau ada di Ya. anak-anak kita. Jadi untuk berlanjut. Tadi memukul, kedua adalah berbohong. Di kami itu kalau berbohong, itu adalah apa namanya di rotan, begitu. Nah, tapi nggak kalah penting setelah kami peragakan tadi, nggak kalah penting adalah setelah di merotan tuh apa langkahnya, ya. Dan ini akan melengkapi semuanya dan nggak akan menimbulkan trauma dan sakit hati kita lakukan seperti ini. Ya, biasanya sesudahnya maka kita akan kita pangku anak dan bicarakan, ya. Kenapa? Jelaskan bahwa kita mengasihi dan kemudian kita ajak berdoa, singkat aja, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi seringkali kami bilang bahwa kalau ayah bunda harus merotan kamu itu ayah bunda nggak kesenangan, ayah bunda itu sedih, tapi harus lakukan. Jadi mereka tahu bahwa waktu kita melakukan itu sebenarnya kita nggak kepengen, kita sedih, nggak mau, gitu. Tetapi ini harus dilakukan. Dan dia pasti nangis. Oh enggak pasti. Ada anak-anak yang kuat, anak yang pain proof, anak-anak yang kuat ya. Itu nggak nangis. Kami juga ada anak yang kuat. Ada anak yang sangat nggak kuat. Jadi bisa lama banget ini prosesnya ini. Gitu ya. Oleh sebab itu ya, sekali lagi merotan ini hanya salah satu. Karena ada anak-anak yang lembut hati ya, yang kalau dilihat aja udah berbes mili, udah ini. Mungkin dia nggak perlu sampai di rotan, atau ada konsekuensi-konsekuensi lain yang lebih ngefek. Gitu. Demikian juga anak-anak yang pain proof. Ya. Tetapi ini untuk jenis kebodohan yang serius yang kita mau hilangkan. Iya, tetapi jangan salah mengerti dengan pernyataan tadi, anak-anak yang apa namanya gampang nangis apa segala macam. Kalau kita tuh udah menetapkan bahwa pelanggaran jenis hukumannya di rotan, kita lakukan apapun jenis anak kita, begitu ya. Nah, sekarang nomor 2. Yang kedua adalah biarkan anak duduk tenang beberapa saat untuk merenungkan perbuatannya atau dia menata hati sebelum dia keluar. Ya, jadi biasanya sudah kita pangku, ngobrol, terus berdoa. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang ya, anak-anak nggak ini lagi masih kecil. Sesudah itu bilang nih, papi atau mami, kamu boleh duduk dulu. Nanti kalau udah enak, gitu ya, istilahnya nggak usah hati apa anaknya. Nanti kalau udah enak, udah mau main lagi, boleh keluar. Ya. Juga tadi untuk berdoa mesti tunggu dulu ya. Kalau dia masih nangis, ya tunggu dulu sampai dia tenang, baru doa. Nah sekarang yang ketiga. Kalau anak yang flegmatik, dia tenangnya lama, terus suka sambil terus ketiduran, ya nggak apa-apa juga. Nomor 3,
kita kasih tahu anak untuk masuk ke kamarnya sampai diperbolehkan untuk keluar lagi. Biasanya kami minta untuk dia diam-diam dulu di kamar. Udah hatinya enak baru dia keluar. Ya. Dan berikutnya Mengingatkan anak untuk tidak mengulang pelanggaran. Dan case closed. Udah selesai, udah nggak diungkit-ungkit lagi, nggak diomel-omelin lagi. Dan ini ya, kalau udah merotan gitu ya, kita nada bicaranya itu tenang. Bukan lagi, misalnya nomor 4 ya, misalnya kita jangan jangan ulang lagi ya, nanti ya, itu enggak gitu. Ini udah sesudah doa, itu udah pembicaraan yang tenang. Kamu tahu ya, jadi gimana nanti seperti gitu. Ya. Dan yang kelima adalah jangan banyak lakukan atau bicara apa-apa. Kayak itu tadi ya. Nggak usah dinasihatin banyak-banyak. Case close, selesai. Dan itu pelanggaran yang sudah mendapatkan konsekuensi. Ya. Nah, sampai sini dulu. Kami persilakan untuk yang mau bertanya. Silakan. Kok Andi mana nih, kok Andi? Kok Andi? Ya. Monggo, silakan. Unmute dulu. Masih mute. Ya. Pak Rizal, maaf, ini tadi sempat putus, jadi chatnya hilang semua, Pak. Bisa dibantu sama Pak Kris? Tolong Pak Kris. Apanya hilang? Ya, iya. Hilang. Oh, chatnya hilang. Oh, di tempatnya Pak Andi hilang chatnya. Oh, Iya. Saya bantu ya, Pak Rizal. Ya, silakan. Oke. Kalau diisolasi dan anaknya berontak terus-menerus, harus bagaimana ya, Pak? Artinya menolak gitu ya waktu diisolasi gitu kan. Berarti kan itu masih di kotak yang atas ya. Bisa pilih kotak lain. Begitu ya. Kalau diisolasi dia berontak, ya kita harus menuju ke kotak yang lain. Bagaimana caranya? Pilihannya apa? iya, biasanya banyak pertanyaan yang waktu kita harus memberikan konsekuensi secara prinsip ya. Nanti bisa case-nya macam-macam. Tapi secara prinsip bahwa anaknya nggak mau atau anaknya menolak atau anaknya memberontak, gimana Bu saya ini? Nah, itu biasanya terjadi, sekali lagi ya, kurikulum ini adalah kurikulum yang induktif. Ini terjadi waktu mungkin sesi 11-nya kita belum lakukan dengan benar, atau kita kurang exercise di situ, atau sesi dorongan semangat sesi 10-nya, atau ketaatannya. Jadi ketaatan itu penting sekali. Jadi waktu anak-anak sudah kita ajarkan dari mengisi hati nurani, kemudian prinsip ketaatan, menghormati orang tua, dan kalau kita melakukan satu persatu, cukup waktu untuk menerapkan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam tanda kutip anak memberontak atau nggak mau diberikan konsekuensi ini, biasanya nggak terjadi. Gitu. Karena apa? Karena kita sudah menerapkan bab-bab sebelumnya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sesudah kelas parenting Zoom ini selesai, kami menganjurkan untuk kembali revisit ya dari bab 1, bab 2, dan lakukan dengan jangka waktu yang cukup untuk menerapkan lebih meresep gitu ya ibaratnya. Jadi lebih melakukan untuk konsisten dengan jangka waktu yang lama, mengisi hati nurani, mengajarkan menghormati orang tua, etika demi sesama, terus kemudian ketaatan. Nah, kalau karakteristik ketaatan dan kemudian dorongan semangat, koreksi itu kita sempat menerapkan dengan jangka waktu yang cukup lama, maka hal-hal ini akan semakin berkurang karena anak paham dan mengerti dan melihat perubahan kita juga. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan hal ini dan ada anak-anak yang nggak mau. Nah, biasanya untuk yang betul-betul frontal, kemudian dia memberontak secara frontal, kami akan memberikan hukuman yang lebih keras malah. Jadi ada kalanya harusnya misalkan merotan 1, kalau dia memberontak, marah-marah, malah jadi 2.
tapi dilakukannya nanti sesudah dia tenang. Jadi waktu dia marah-marah nggak mau, karena dia masih berusaha ya. Nah, kita biarkan dulu. Nanti kalau dia udah kalem, kita ajak bicara. Kamu kan tahu kalau lakukan ini, konsekuensinya ini. Jadi harus dilakukan. Nah, sesudah dia agak tenang, maka meronta-rontanya atau marah-marahnya itu udah lebih berkurang lah, gitu ya. Ya, tapi jelas harus ada konsekuensi berikutnya kalau dia mau diberikan hukuman terus meronta-ronta. Ya, silakan. Oke. Lanjut, Pak. Ini untuk anak umur berapa boleh mulai di rotan? Dan yang berikutnya ini kayaknya ada hubungannya. Pak Rizal dan Bu Rina, anak kami yang kedua 4 tahun, cenderung lebih mudah dikasih tahu dan taat. Belum pernah kami beri hukuman rotan, paling banter hukuman pojok dan itu pun sudah kapok banget. Apakah ada dampaknya baginya jika jarang kena rotan atau tidak pernah kena rotan sama sekali? Ya, kalau anak tersebut, kan ini hanya salah satu ya, dan memang ada anak-anak yang manis lah, nggak yang penurut gitu ya, dan kalau nggak ada pelanggaran yang perlu dirotan, yang nggak harus begitu ya. Ibaratnya kalau misalkan di keluarga dengan satu anak dan anaknya memang penurut, manis, anak yang gampang dikasih tahu dan dengan konsekuensi lain dia sudah ada perubahan hati, ya ada beberapa yang jarang menerapkan rotan. Di antara anak-anak kami ada yang jarang karena dia mudah dikasih tahu. Ya, dia hatinya lembut, mudah dikasih tahu, lebih penurut, ya, tergantung temperamen anaknya. Tetapi kalau di kami dengan 4 anak jarak usia dekat, maka jenis-jenis kebodohan yang kami tidak ingin ada di kehidupan mereka itu terjadi. Contohnya tadi adalah memukul, dan memukul itu kami betul-betul nggak mau. Baik mereka memukul saudara kandung atau memukul mbak atau memukul adik perempuan. Nah, apalagi waktu anak-anak makin besar, kami betul-betul katakan, kalau sama girls, no hitting. Termasuk dengan teman-temannya ya. Supaya itu nancep untuk anak cowok itu, nggak boleh pukul perempuan. Nggak boleh pukul teman cewek. Nggak boleh. Ya. Jadi itu yang jenis yang menurut kami perlu kami sikapi dengan serius. Umur berapa? Mulai umur 3, sekali lagi growing kids ini umur 3 sampai 8 ya. Kita bisa mulai umur 3 tentunya dengan kekuatan yang lebih terkendali dan jenis-jenisnya yang betul-betul perlu gitu ya. Misalkan anak yang dikasih tahu nggak boleh lempar ini ya, terus dia sengaja banting. Lihat lagi dia banting. Nah itu anak-anak umur 3 bisa. Dia dikasih tahu nggak boleh, dia sengaja, dia lempar, banting gitu ya. Nah itu boleh diberikan rotan 1 kali yang terukur cukup untuk memberikan rasa pedas sedikit gitu ya, dan mestinya sudah berakhir waktu umur 7 atau 8 tahun. Iya. Jadi tidak ada dampak bagi mereka yang jarang kena rotan itu, tidak ada ya Pak ya? Dampaknya. Enggak. Anak kami ada mudah dikasih tahu. Ibaratnya kami seringkali memberitahu anak-anak, kamu ya mau jadi tokoh Alkitab kan ada. Kalau yang nanti sudah mereka besar juga, kamu mau sampai ditelen sama ikan baru mau taat sama Tuhan, atau dikasih tahu udah nurut gitu kan. Nah kalau kamu mau seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari ya, atau dibuang naik kapal, udah beli tiket mahal-mahal, dan biasanya kamu bilang, itu ya Yunus tuh kasihan sekali loh, karena dia udah beli tiket mahal-mahal ke tempat yang bukan tujuannya, dia expense-nya banyak itu, karena dia pergi ke tempat yang tidak seharusnya gitu ya. Jadi mau lewat jalan yang sulit atau jalan yang lebih mudah, nah itu ada tergantung temperamen anak. Iya, juga kan kalau di cerita-cerita sekolah minggu kan gambar Yunus kan bagus kan. Di dalam ikan kan ada pakai beja, ada lilin gitu kan. Menurut kelihatannya tuh nggak apa-apa gitu loh. Tapi kami membahas dengan anak-anak ya. Coba deh, kamu udah waktu bunda beli ikan dari pasar, kamu coba lihat deh, waktu belum dimasak, coba lihat. Bau nggak? Iya bau. Nah, sekarang kamu lihat dalamnya tuh, waktu di black tuh coba lihat dalamnya. Dalamnya gitu ya. Nah, Yunus itu di dalam ikan,
di dalam perut yang menurut kamu bau nggak di dalam situ? Bau sekali. Ya iya, itu 3 hari dia di situ. Kalau mau experience bisa diajak ke Kebun Raya Bogor. Di sana ada satu museum ujungnya yang ada ikan hiu, paus, ya? Ikan paus. Pokoknya cukup besar, anak-anak bisa melihat, gitu ya. Itu jadi field trip yang menyenangkan. Oh tapi ini Jogja. Oh iya, maaf. Di Jogja mungkin juga ada ya. Iya. Silakan Pak Kris, selanjutnya. Loh, menghilang. Oke. Ya, berikutnya. Tadi sempat cari tongkat rotan, tapi yang ada untuk toya wushu. Itu gede pasti. Yang mungkin bisa dipakai itu tongkat rotan kucing. Sepertinya diameternya kecil. Kalau tongkat toya wushu pasti gede, kan panjang. Ini biasanya di orang jualan itu loh, di kursi rotan, mebel. Yang jualan hula hoop, gitu ya. Yang jualan lemari rotan. Itu kalau di Jakarta ada di pinggir jalan. Banyak di Jogja juga. Tapi kita mesti minta bikin khusus ini. Ya, yang lentur sekali. 75 cm dipotong terus dia panasin, dia bengkokin begini, begitu ya. Sangat lentur. Jadi jangan pakai alat lain sih. Kalau tongkat rotan kucing itu apa ya? Kerasa kok, ini kalau kita gini ya persis. Kami justru nggak tahu kalau tongkat rotan kucing itu. Yang penting jangan pakai ini, apa namanya, kemoceng yang di ini kan daun itu ya, jangan, itu keras. Ada buku-bukunya tuh yang menggede, membesar gitu. Pertanyaan, apakah harus merotan di bagian pantat? Bagaimana kalau tangan atau betis? Iya, di pantat. Karena itu yang lemaknya paling banyak, jadi nggak menimbulkan bekas. Kalau tangan ada tulang, nanti kalau kita emosi terus sampai tulangnya sakit sekali. Di betis juga jangan, nanti dia nggak bisa jalan atau apa ya. Jadi betul-betul di pantat saja. Ya. Tidak di kulit terbuka, berarti apakah gunakan celana? Iya, betul sekali. Pakaian yang sedang dipakai itu jangan dibuka tadi ya. Begitu ya. Nah, apalagi? Berontak terus, mulai umur berapa? Sudah tadi. Saya lanjutkan ya, Pak. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan borongan, Pak. Ya, silakan. Oh iya, silakan, Sam. Yang nomor 1, rotan melengkung kayak tongkat gitu, belinya di mana? Ya, tadi yang kami jelaskan ya. Mebel ya. Oke. Yang kedua, kalau saat akan merotan anak mengamuk, bagaimana, tetap dilakukan saat masih mengamuk atau menunggu anaknya tenang dulu? Tunggu tenang. Karena kalau mengamuk, kitanya jadi emosi juga, terus jadi suka sabetannya bisa membabi buta ya, bahaya buat anak. Terus juga kalau dia ngamuk, itu dia bisa meronta-ronta terus kena yang lain, kena tangan, kena kaki, bisa kena kepala. Nah, itu bahaya jadinya. Jadi tunggu. Kalau buat anak kami yang ketiga itu bisa lama sekali, malah maka saya sering gagal jadi emosi sayanya. Gitu. Dan itu jadi jelek gitu ya. Iya. Ya. Yang berikutnya, apakah merotan dilakukan 1 kali atau 1-3 kali tergantung peraturan keluarga? Iya, betul sekali. Jenis kebodohan yang kita betul-betul mau hilangkan. Iya. Jadi kalau 3 kali bisa ada yang 2, bisa ada yang 3. Iya. Namun kami juga mengalami udah hukumannya 3, terus meronta-ronta apa? Tadi kan dibilang bisa ditambah. Tambah 1, jadi 5 begitu ya. Ya itu biasanya antara 1-3. Iya. Dan jenis kebodohan yang betul-betul tertentu. Tertentu. Yang betul-betul kita nggak mau dia terus berada dalam kebodohan itu. Ya. Jadi buat kami 1, nonjok pukul
siapapun ya, terutama anak perempuan. Terus yang kedua juga berbohong atau kalau secara frontal melawan kepada orang tua. Terus ngomong nggak hormat yang biarin, aku kalau gini biarin, pokoknya kalau nantangin ke orang tua. Ada jenis anak-anak yang gitu ya, yang secara frontal dia berani untuk nantangin dan menunjukkan nggak hormat gitu ya. Iya. Ya, Pak. Jika anaknya sudah umurnya lebih dari 7 tahun, tapi masih melakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang tadi itu, Pak. Tapi kan tadi disebutkan hukuman merotan sudah nggak boleh kalau anaknya sudah di atas umur 7 tahun. Nah, itu digantikan dengan apa, Pak? Sampai 8 masih boleh. Iya. Ya, misalnya sudah lebih dari 8 tahun gitu mungkin, Pak. Iya. Kalau lebih dari 8, udah jangan. Konsekuensi. Karena mereka mampu berpikir dan tahu konsekuensi logis dari tindakannya. Jadi kita berikan konsekuensi yang ngefek. Dan kita yang tahu. Anda, Bapak Ibu, mengenal anak-anak dan kita bisa mencoba. Kalau ini nggak berubah, kita berikan konsekuensi lain yang lebih ngefek yang mana. Mesti diskusi. Mesti sepakat. Iya. Bisa macam-macam banget, begitu ya. Silakan. Iya. Ini pertanyaannya sama. Pak, apakah boleh dilakukan untuk cut the habit, misalnya bohong dan mencuri? Peringatan 2 kali, kemudian merotan. Dan kalau setelahnya si anak menangis dan spontan menyebutkan mama jahat, apa yang harus dikatakan? Iya, dalam insiden-insiden seperti itu, kita nggak mau berdebat ya. Iya, di sini nggak memberikan nasihat. Jadi bukan waktunya untuk memberi balik ke kotak nasihat waktu terjadi insiden ini. Kalau nasihat aja. Iya, jadi biar aja dulu. Tapi itu kita termasuk yang nggak mau kan, kita nggak mau ada kan. Kalau bilang mama jahat apa, tapi di saat itu biarin dulu. Karena udah lagi sedang melakukan satu jenis hukuman tertentu. Jangan lagi nambah dengan, tapi nanti kita waktu non konflik lagi kita menjelaskan, mama nggak mau kamu ngomong begitu. Terus menjelaskan kembali ya mengenai merotan itu apa-apa. Supaya dia ngerti bahwa itu bukan jahat gitu. Saya mau address sedikit tadi dikatakan mengenai habit gitu ya. Mengenai ada beberapa hal yang Bapak Ibu mesti melihat bahwa ini bukan ketidaktaatan dan juga bukan kebodohan. Karena ini ada beberapa orang tua yang tanya misalkan sesuatu yang merupakan mannerism ya. Manner itu anak yang suka misalkan ini ngisap jempol gitu ya. Itu bukan ketidaktaatan karena itu rasa nyaman yang mereka dapatkan waktu mereka bertransisi untuk lepas dari botol susu gitu ya. Atau contoh-contoh maksudnya lain, tadi adalah orang tua mau melepaskan anak dari ngedot. Nah, jangan dirotan. Itu bukan akan menolong. Karena itu bukan nggak taat. Iya. Begitu. Atau kalau ngompol. Nah, kalau ngompol itu nggak akan bisa hilang dengan dirotan karena kita perlu menolong menolong dia bagaimana dia bisa supaya nggak ngompol. Misalkan 3 jam atau 2 jam sebelum tidur udah nggak boleh minum. Ada anak-anak yang lebih sulit mengontrol gitu kan. Jadi justru harus didampingi dan ditolong. Jadi nggak semua itu kita lakukan dengan rotan ya. Jadi jelas-jelas adalah tindakan yang dilakukan dengan motif, tindakan yang dilakukan karena kebodohan, bukan karena kebiasaan-kebiasaan yang kita mau hilangkan. Iya. Oke. Kalau merotan tadi kan umur 8 maksimal ya Pak. Kalau isolasi sampai umur berapa Pak boleh dilakukan? Isolasi bisa sampai besar karena isolasi itu banyak kali justru meminta mereka untuk mikir apa yang kamu lakukan. Kalau terus kamu lakukan itu, kamu pikir konsekuensinya, akibatnya nanti apa. Nah itu semakin besar anak mereka mampu berpikir dan mereka mau iya kalau aku gini terus nanti atau mereka bisa memikirkan kalau nanti kemudian hari aku dikomporin orang lagi untuk melakukan kebodohan, aku akan gimana? Gitu ya. Misalnya dibombongi, ayo nyalain api aja, mau kamu mah nggak berani
payah gitu ya, main-main api yang kami nggak mau. Yang jadi hal-hal yang menyangkut keamanan dan betul-betul kalau nanti next time kalau ada orang yang nantangin kamu mau gimana? Nanti kalau udah besar urusannya itu nyetir, kebut itu kalau teman-temannya bilang ayo balap, nah gimana kita menghadapi dibombongin orang, dikompor-komporin orang? Iya. Dia bisa mikir, bisa kalau aku jawabnya akan begini gitu. Misalkan kalau ya anak kecil ya nyalain api, dia jawabkan aku enggak, itu aku bukan masalah berani atau enggak, tapi ini bahaya. Nah, misalkan gitu ya. Biarkan mereka berpikir, bukan dari kita, tapi mereka waktu diisolasi, mereka merenungkan dan mereka berpikir kalau mereka menghadapi situasi yang sama, mau gimana nanti. Iya. Oke, yang selanjutnya Pak, mungkin agak menyimpang dari topik. Bagaimana bila anak kita dibully orang? Apakah kita bisa mengajarkan anak untuk membela diri dengan cara membalas? Karena kalau tidak dibalas akan berdampak ke kepercayaan diri anak. Iya. Bela diri boleh. Membalas enggak. Begitu ya. Itu beda. Bela diri adalah ya pertahankan diri, begitu ya. Tapi membalas itu, nah itu. Kalau misalnya dia ikut bela diri, misalnya karate gitu ya, dia tahu tuh kan jurus-jurus yang ya udah nahan terus kunci gitu. Karate Kid, boleh nonton Karate Kid. Tapi bukan yang wah pokoknya bong. Nah, itu kan balas gitu ya. Jadi bela diri boleh, balas itu nggak boleh karena juga ada ayat pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nah, kami bahas itu ayat-ayat seperti itu. Dan kalau ada hal seperti itu, kami mengambil analogi dari pertandingan sepak bola. Nah, kalau ada pemain yang dijahili lawan, dijegal masalah, dia bukan marah ke pemain yang menjegal, dia akan langsung melihat ke wasit. Melihat ke wasit, meminta keadilan ke wasit. Artinya, dia datang ke otoritas. Nah, jadi kalau dia dibully, dia perlu kita ajar untuk datang ke otoritas, ke guru, atau ke kepala sekolah, atau kemana untuk supaya hal itu nggak terulang lagi. Jadi kalau misalnya dia mau membela diri, secara fisik dia diserang, dia membela diri, itu boleh. Yeah. Oke. Yang selanjutnya Pak, misal anak balita main alat vital, kita sudah memberitahu secara baik-baik dan dari sisi kesehatan, tetapi tidak berhasil, apakah boleh menepuk tangannya atau harus bagaimana? Nah, ini termasuk sama dengan yang ngenyok tadi, ya. Dan terutama untuk anak-anak itu biasa sekali, karena anak-anak itu mendapatkan waktu dia masih baby, dia mendapatkan rasa nyaman dan nikmat itu waktu dia nyusuin, ya. Jadi ada anak-anak makanya yang terus disapih itu lama sekali. Karena apa? Karena dia dapat comfort dari situ, dapat rasa nyaman, rasa enak, rasa senang gitu ya. Nah, kemudian waktu anak-anak mulai disapih, biasanya ada terus jadi ngedor, ya, ngempek ini diganti dengan empeng. Atau ada anak-anak yang tidur terus punya selimut kesayangan, ya, yang udah buluk gitu. Atau ada yang pegang tisu, ya, terus pegang-pegang nggak mau tidur. Atau ada yang pegang, ada anak yang ibu yang tanya, anak saya tuh suka pegang ini siku saya Bu, kalau mau tidur tuh pasti cari siku katanya, dia pasti pegang-pegang karena mereka mencari rasa nyaman, rasa nikmat sebagai pengganti karena mereka udah mulai disapih. Demikian juga waktu anak-anak namanya ada istilahnya ya kalau secara psikologis bahwa itu bukan mau porno gitu ya, tapi itu adalah secondary sexuality atau apa gitu ya, ada termnya saya nggak paham. Tapi anak-anak balita itu hal yang cukup wajar mereka pegang alat genital gitu ya, karena ada rasa itu tadi. Nah, waktu kita mau menolong mereka untuk lepas dari ini atau pegang genital atau ini, kita bisa berikan pengertian-pengertian bahwa nanti tangannya harus cuci tangan, kan nanti mau kasih salam orang, bekas ludah, bekas pipis gitu ya.
bisa kita bantu berikan pengertian. Tetapi jenis-jenis ini tidak tepat kalau di rotan, bukan dihukum, tapi didampingi dan diberikan pengertian dan bisa diingatkan selama siang hari, ya. Dan nanti biasanya mereka lakukan pas mau tidur, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak ngenyot atau ini, kecuali beberapa yang dibiarkan terus berlanjut menjadi siang hari juga. Tapi waktu awal-awal biasanya anak-anak pas mau udah otomatis tangannya masuk ya, atau terus dia pegang gitu. Jadi dampingilah, nanti akan dengan pertumbuhan anak dia akan mendapatkan dari hal-hal lain dan dia bisa dengan pendampingan untuk mendapatkan pengertian dan mulai dihilang. Ya. Jadi ini bukanlah golongan ketidaktaatan. Iya, bukan. Gitu ya. Ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Anak kami yang pertama, waktu toilet training, jadi untuk BAB dan PAK, sesudah diberitahu berkali-kali, jadi kalau berhasil diberi reward stiker, kalau gagal punishment-nya di rotan. Akhirnya berhasil Pak toilet trainingnya. Tapi untuk anak kedua, sepertinya nggak ada efek setelah diberitahu berkali-kali, diberi reward stiker, punishment di rotan juga nggak ngefek. Apakah ini terlalu ekstrim? Maksudnya dengan merotan anak dalam toilet training. Umur berapa ini yang kedua? Balita, Pak. Sorry. Iya. Nggak disebutin, Pak. Toilet training tidak seharusnya dengan rotan. Karena itu bukan dia nggak taat ya, itu ada takut ya. Ada anak-anak itu yang duduk di situ tuh takut. Ada anak ibu yang bilang, anak saya itu kalau dengar suara plung itu dia takut kalau ya. Atau dia melihat lubang itu dia takut. Nah, kita mendampingi gitu ya, dan itu bukan karena ketidaktaatan atau karena dia memberontak, tapi ada rasa takut dan kita bisa mentransisikan dengan jenis-jenis pot yang anak-anak itu ya, baby ya, jadi bukan langsung ke toilet besar dikasih tambahan, tapi kasih yang kecil atau dan kasih pengertian, kasih lihat video film yang menunjukkan hal ini ya. Ya, saya kasih analogi begini ya. Kalau di perusahaan training gitu ya, training di perusahaan nih. Terus orangnya nggak ngerti, lo kan nggak dihukum. Begitu. Kan namanya juga training tuh untuk meningkatkan dia. Dia belum bisa meningkat. Nah, ini juga sama, bukan masuk kategori tidak taat, bukan ke bawah, terus kita mau ke atasin. Tapi kita mau naikkan dia, mau tingkatkan, dia nggak bisa. Sehingga ini bukan sesuatu yang harus dihukum. Begitu. Memang beberapa anak-anak sampai umur balita masih sulit sekali toilet training. Dan itu memang itu cukup frustrasi ya, orang tua. Membutuhkan kesabaran orang tua. Membutuhkan ekstra, betul. Kami kenal orang tua yang, dan udah nggak umurnya untuk pakai pampers ya, tapi masih suka, istilahnya kalau orang Jawa bilang gembol jadinya ya. Karena nggak mau bilang. Nah, kita bisa secara konsisten untuk dudukin dia jam-jam tertentu. Iya. Oke. Perlu ditolong. Maksudnya jam-jam tertentu adalah waktu dia belum mau BAK, didudukin di tempat kita main. Udah dudukin. Ya, sekarang kamu pipis dulu ya. Aku belum mau. Nggak apa-apa. Duduk dulu. Tapi aku belum rasa. Iya. Bunda tahu. Bawa terus dudukin. Terus dia duduk aja di situ, harus nunggu gitu ya. Tapi terus terjadi. Gitu, dia bisa BAK. Itu juga sama dengan BAB. Misalnya kita udah tahu kira-kira, kalau dia habis makan kenyang tuh, terus misalnya sejam sesudah itu pencernaannya udah jalan, terus kita masukkan tadi kayak gitu, dudukan di situ untuk kita bisa tahu lah. Ada anak-anak yang pagi ya sebelum ini ada ini metabolismenya kita mengenal anak kita kapan ini. Ya. Silakan. Ya. Berikutnya Pak, ini yang ditanyakan perasaannya Pak Rizal waktu pertama kali merotan gimana Pak? Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Jawab sama saya nak ngopi dulu. Saya nggak terlalu pakai perasaan. Gini ya, saya tuh udah mau taat sama kotak-kotak itu loh, gitu loh. Jadi kotak yang mana di bagian disiplin itu, gitu ya. Jadi udah
Oh gini. Terus waktu kami sudah menetapkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tertentu itu akan menggunakan hukuman rotan dan mereka juga sudah tahu, ya sudah, tinggal Ya. eksekusinya. Kalau saya bisa tambahkan, karena kami waktu itu berada di satu komunitas di gereja yang sudah menjalankan Growing Kids Causeway ini dari angkatan ke angkatan. Jadi komunitasnya sudah terbentuk. Jadi kami bukan yang pertama gitu ya. Kami kenal orang-orang yang sudah menerapkan dan melihat anak-anaknya. Jadi waktu kami sampai ke sesi ini, kami udah batch kesekian gitu ya. Jadi kami tahu bahwa oh ini baik, dan kami kenal orang-orang yang kami look up gitu ya dalam hal parenting yang mementorkan kami, dan kami melihat keluarganya baik, anak-anak baik, dan di komunitas itu memang menerapkan. Jadi buat kami nggak terlalu sulit untuk memutuskan bahwa oh iya kita akan lakukan ini. Tapi saya mengerti tergantung temperamen kita. Kalau yang koleris ya kita oke, kita lakukan gitu ya seperti kami. Tapi ada orang-orang yang melankoli, orang-orang yang lembut gitu ya, yang waktu merotan pertama kali anaknya di komunitas kami kan kami sharing-sharing juga. Ada yang cerita, aduh Bu, waktu saya merotan anak saya nangis, saya juga nangis katanya. Saya juga, aduh, saya harus merotan dia. Saya kayaknya, aduh, saya nangis Bu, gitu ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami waktu pertama kali melakukannya, itu sah-sah aja, gitu ya, tergantung temperamen, tergantung kepribadian kita. Tetapi buat kami, karena kami sekali lagi berada di komunitas yang sudah menerapkan, itu menolong kami untuk berteguh hati. Dan selalu ingat itu Ibrani 12 ayat 11. Itu akan menghasilkan buah kebenaran. Itu menolong kita. Gitu ya. Tapi ada waktunya kami nggak melakukan dengan salah, oh banyak. Iya. Saya emosi, oh iya, banyak salahnya juga. Dengan teriakan, dengan kemarahan, dengan terlalu keras, salah kena, oh kami jadi kalau kami salah, kami minta maaf. Tadi Bunda emosi, itu salah, harusnya nggak begini. Dan sesudah itu kami bisa lebih melakukan dengan baik. Iya. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kenapa kok merotan tidak boleh dilakukan di atas 7 tahun lagi? Artinya pembentukan melalui rotan window-nya hanya umur 3 sampai 5 tahun ya? 3 sampai 8. 3 sampai 8. Ya. Rentangnya untuk Growing Kids God's Way. Ya. 7 ke 8-nya udah lebih berkurang. Jarang. Begitu. Karena apa? Nanti kita akan belajar di sana adalah untuk membangun hubungan pribadi dan sebagainya. Jadi jenis hukumannya pun lebih ke konsekuensi seperti yang kurva tadi. Itu memang udah digantikan dengan lebih konsekuensi yang lebih naik, begitu ya. Konsekuensi itu untuk anak-anak yang lebih besar jauh lebih efek. Iya. Konsekuensinya itu apa yang efek kita cari. Kita pikirkan secara kreatif. Nanti Roh Kudus tolong. Iya. Karena buat kami misalkan kalau kita bukan acara keluarga ya, misalnya kalau kami keluar shopping gitu ke groceries, dan dia nggak boleh ikut, aduh itu berat buat dia, karena dia mau pilih snack kesukaannya. Biasanya kalau ikut shopping boleh pilih snack kesukaan gitu ya, yang suka snack, aduh itu berat sekali. Jadi diskusikan. Beda-beda tiap keluarga. Iya, setiap keluarga bisa beda. Mana yang menimbulkan efek jerah dan membuat mereka berbalik hati gitu kan. Iya. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, ketika merotan, apakah keduanya bisa, maksudnya Bapak Ibu bisa merotan atau harus dilakukan oleh Bapak saja? Terus ya, ketika Bapak merotan, apakah Ibu harus berada di ruangan yang sama? Pilihan A, jangan sampai di keluarga itu di antara orang tua ada yang jadi algojo. Kasihan yang jadi algojo. Itu ada yang bad guy, good guy gitu. Jadi dua-dua mesti bisa melakukan dan mampu melakukan. Tentunya prinsip pertamanya adalah yang melihat insiden. Nah, kalau ayah lagi di rumah, ayah yang lakukan gitu. Kalau dua-duanya lihat ayah, karena kan papa lebih jarang di rumah. Tapi jangan ada tupoksi tertentu. Tugas tertentu siapa yang akan jadi algojo, bukan, jangan. Jadi yang merotan begitu ya. Lalu ketika misalnya Bapak yang merotan, apakah Ibu harus menemani di ruangan yang sama atau? Enggak. Salah satu saja. Iya, salah satu. Petugas yang bertugas.
Saya tak masak, Pak. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, Pak. Perlu atau tidak menggantung rotan di dinding disertai tempelan print ayat Amsal-Amsal tersebut? Boleh, boleh. boleh. Pengingat. Karena waktu anak-anak melihat rotan, mereka tahu, oh jangan sampai aku melakukan kebodohan. Iya. Boleh. Dan kami gantung di dinding di beberapa ruangan. Kemudian di mobil. Karena kalau anak 4 di mobil suka terjadi mobilnya goyang gitu kan. Karena pasukan lagi resah atau mau Bapak Ibu beranteman. ya, kalau Anda melakukan dengan benar, nanti anak-anak waktu main-main dia bisa main-main si boneka ini, boneka satunya buku ini, terus dia bilang kamu harus di rotan ya, dia jadi main rotan, main boneka-bonekanya, dia mendisiplin bonekanya karena boneka ini tadi dia tonjok si itu, jadi itu jadi kita tahu bahwa mereka mengerti gitu, dan mereka melakukannya dalam mainan boneka-bonekaan mereka. Ya, Pak. Ya, Ini pertanyaannya agak bukan di sesi ini sih, Pak. ya. Yang melanjutkan tadi soal belajar toilet training. Oh Ini iya. anak umur 2,5 tahun. Oh iya. Tiap kali mau BAB, maunya ngumpet di sudut ruangan. Sudah diajak pre-pre untuk toilet training dan diajak ke WC, tapi dianya malah nangis-nangis. Pernah pernah sesekali berhasil diajak ke toilet. Tapi di sana dia duduk bengong dan akhirnya batal BAB. Nah, ini cara toilet trainingnya gimana, Pak? Iya, ini kan jadi kan secara 2,5 psikologis. iya. 2,5 tahun untuk duduk di toilet itu ada satu ketakutan tertentu. Itu ibaratnya ya kalau anak 2,5 tahun duduk di toilet kita, itu tuh kayak kita naik kuda. Nah, bagi kita naik kuda itu kan mengerikan kan, tingginya sebahu. Oh enggak naik kuda, enggak, biar dituntun juga enggak. Makasih saya udah ngeri, udah goyang-goyang dulu. Oh enggak. Dan lubangnya besar buat dia, rasanya aduh enggak fit. Jadi betul-betul toilet training yang kaki nyampe ke lantai itu sangat menolong. Di pispot. Iya, itu sangat menolong. Iya. Dan kalau mau pispotnya taruh di kamar mandi, kamar mandinya dihias, nah dikasih musik. Iya, atau kalau dia maunya ke sudut ruangan, ya sudah. Di sudut. Ritualnya si pispot itu di sudut ruangan. Tapi di tempat jangan yang di ruang publik ya, di ruang tamu, misalkan di depan kamar mandi, misalnya, atau di dekat pintu toilet, pintu kamar mandi, itu nanti bertahap kita dudukin di toilet yang tinggi. Jadi buat anak-anak yang kaki ngawang itu ya, itu ngeri. Itu ngeri. Iya. Mau naik ontang-anting, mau apa, pokoknya kaki nggak nginjek bumi itu menakutkan. Betul. Oleh sebab itu kan ini kan ketakutannya psikologis, ya kan? Jadi kita harus memfasilitasi supaya ketakutan itu tidak ada di dalam diri anak. Jadi ya udah di pispot, kakinya nyampe di sudut ruangan yang dia rasa nyaman, lebih oke jadinya. Dan biasanya waktu menemani anak-anak yang waktu mulai toilet training, yang paling baik adalah eye level dengan anak-anak. Jadi jangan didudukin terus kita berdiri menjulang tinggi gitu ya. Kitanya bisa jongkok untuk bisa lihat, jadi bisa memberikan dorongan semangat. Dan anak-anak lihat muka mami gitu ya, siapa yang menolong. Iya. Ya, berikutnya ini Pak. Kalau hukuman merotan tadi, istilahnya hukuman paling beratnya itu, kami gantikan dengan aktivitas fisik, misalnya planking atau kuda-kuda atau push up gitu, boleh nggak? Jadi bukan dipukul tapi suruh aktivitas fisik, Pak. Oh, push up. Ya, kayak militer, Pak. Tidak menimbulkan rasa sakit, push up. Iya, kita mau ada rasa sakit ya. Iya. Dan jenis olahraga itu bukan buat hukuman. Begitu. Itu nanti kalau dia jadi besar terus dia mau ini otot segala macam terus dia rasa ini kalau harus push up nih kayak gue dihukum nih zaman dulu gitu ya. jadi kebalik-balik gitu kan. Itu mau buat gedein otot sebetulnya gitu loh ya. Tapi kayaknya dihukum nih gue nih kalau gini. Terus dia minta sama coachnya, bisa nggak saya tanpa push up atau tanpa plank begitu ya. Kalau yoga pakai plank gitu kan. Jadi kita kembalikan segala sesuatu pada tempatnya sih, begitu. Iya, Pak. Ya. Kemudian ini, Pak, kalau
tadi tidak di kulit terbuka artinya anak pakai celana. Ya, Ya. betul. Kalau Itu kenakalan berupa berbohong ketahuan oleh ibu dan ada bapak di ruangan seberang, apakah ibu sebaiknya tetap memanggil dan ceritakan ke bapak untuk dihukum atau ibu yang melihat yang menghukum? ya, Yang melihat, kami sih Iya. lebih ini yang melihat. iya. Kami ada ya satu kejadian ya di mana anak-anak membohongi kami. Jadi mereka pakai celana dalam double gitu, supaya kalau di spank itu nggak rasa gitu. Nah, kemudian ini dosa mereka berjemaah ya, begitu ya, kompakan bareng-bareng begitu ya. Nah, kemudian kami tahu dia berbohong ya ada hukuman buat itu, hukuman yang keras justru karena dia udah berbohong sekali. Ya, Ya. oke. Ini yang melanjutkan yang tadi Pak, yang soal toilet training. Jadi sudah dicoba pakai pispot, sudah duduk di pojok juga, tapi tetap nggak bisa keluar. Akhirnya ditahan sampai besok baru keluar. Kalaupun di toilet bowl, kami kasih kursi untuk tempat kaki dan ada toilet seat yang khusus buat anak-anak. Mamanya juga ambil kursi di sampingnya dan menemani. Pernah juga dijanjikan reward berupa stiker yang ditempel di dinding WC kalau berhasil. Tapi tetap tidak mau keluar BAB-nya. Rasanya perlu berkonsultasi ke dokter anak deh. Ya, apakah pencernaannya ataukah Bisa ke dokter anak atau ke psikolog anak. karena seharusnya kalau anak-anak, waktu anak-anak itu biasanya rutin, pasti setiap hari. Nah, kalau nggak setiap hari, mungkin ada pencernaannya ataukah jenis makanannya, apa yang bisa menolong, karena kalau dia nggak rutin, itu jadi terus keras, terus Iya. jadi sakit, terus Iya. dia jadi nahan, gitu ya, karena dia pikir, aduh kalau pup itu sakit, gitu ya. Jadi, kenapanya harus dicari tahu. Apakah itu hanya psikologis, atau Iya. ada metabolisme yang membuat dia nggak pup setiap hari, dan waktu pup jadi sakit, sehingga dia nahan, mesti cari tahu dan Iya. konsultasi. Dan ini bukan soal parenting. Iya, Gitu. iya. Jadi soal kesehatan yang Ya. lebih dikuasai oleh dokter anak ataupun ada psikolog anak yang mungkin apakah tadi secara psikologis begitu ya. Jadi nggak ada yang salah dengan parenting Nggak ada yang Anda. salah. Iya. Itu yang saya ingin tekankan. Asal nggak usah dikasih hukuman, Iya, karena tapi ini bukan sesuatu yang harus dihukum. tapi anaknya jenis begini. Apakah itu secara fisiologis Ya, atau secara atau psikologis? Itu yang harus ditanyakan kepada dua ahli tadi ya. Ya. Ini yang pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Sebelum merotan, perlu ditanya dulu nggak ke anak apa kesalahannya. Jadi suruh anaknya nyebutin kesalahannya. Atau kita sebagai orang tua yang langsung menyebutkan kesalahan anaknya apa sehingga dia dirotan. Ya, boleh aja Ya, ya. kan kalau yang lalu kami sempat sharing mengenai doorpost kan. Yang www doorpost jenis pelanggaran ini, konsekuensinya apa. Nah, jadi dibahas. Sesudah tahu, tempelkan pintu kulkas ya, jenis pelanggaran ini, konsekuensinya apa. 3 hal itu. Tergantung lagi nih ya. Kalau pembahasan itu sendiri akan membuat suasana jadi emosi, mendingan jangan bahas. Gitu, misalnya, kamu tahu nggak apa? Kamu tahu, jadi gitu ya. Terus mau hukumnya jadi udah emosi gitu. Lebih baik enggak. Tapi kalau bisa, kamu tahu nggak? Iya, aku ngerti. Jadi kesalahannya apa? Ini, aku lakukan ini. Hukumannya kamu tahu? Iya, aku tahu ini. Oke, sekarang kita lakukan. Boleh-boleh aja. Begitu. Ya, Pak. Pak, Sudah habis ya? selesai, Pak. Udah habis. Ya. Oke. Lagi ya. Sekarang kami kembali ke screen. Ya, tadi sudah ya setelah dirotan, kemudian nah, ini adalah sudah selesai ini. Prinsip kunci adalah hukuman mempunyai tujuan moral. Hukuman mengomunikasikan kepada anak nilai dari yang baik dan nilai dari yang jahat melalui bobot hukuman yang dikenakan untuk setiap perbuatan yang salah. Jadi gini ya maksudnya ya. Hukuman itu bukan sekedar pokoknya, tadi udah dikatakan, pokoknya kamu berbuat ini, orang tua berbuat itu. Bukan, tapi ada tujuan moralnya supaya dia bertobat. Ya. Nah,
Jadi dikomunikasikan melalui bobot hukuman. Kalau terlalu berat atau terlalu ringan, itu akan memberikan nilai kepada si perbuatan itu sendiri. Misalnya kita terlalu ringan hukumannya, nanti dia akan berasosiasi bahwa oh perbuatan gitu tuh ringan sebetulnya kesalahannya. Atau terlalu berat, dia berasosiasi juga bahwa oh ini berat banget padahal aku cuma begini. Sehingga itu yang kita diskusikan, pilih kotak-kotaknya dan semuanya, kemudian tinggal eksekusi, begitu ya. Nah, PR adalah dari halaman 319, Anda pelajari bagan disiplin, ya, dan bersiap pada pertemuan berikutnya. Ini ulangan nih, tes di zaman COVID, mengisi seluruh bagan tanpa melihat catatan, begitu biasanya ya. Nanti teknisnya bagaimana nanti. Suami sendiri, istri sendiri. Boleh lah kerjasama lah. Oke, boleh. Tapi kalau misalnya ada yang nggak bisa diisi atau salah, nggak akan dihukum ya, nggak akan. Ini kan yang menilai Bapak Ibu sendiri. Ya, mau training begitu ya untuk justru meningkat, bukan soal ketidaktaatan begitu ya. Baik, ini selesai sesi 12. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Silakan. Cuman dari buku. Jadi di buku ada contoh anak yang harus siap untuk pergi sekolah jam 8.30 karena untuk masuk sekolah jam 9. Dan kalau anak lewat siapnya jam 8.31, dia kehilangan hak istimewa untuk pergi sekolah. Umur berapa anak bisa kita harapkan untuk siap sendiri sebelum pergi sekolah? Di sekolah anak saya masuknya 6.45, jam 6.45. Ya, saya mau bahas dulu hukumannya tadi justru nggak boleh pergi sekolah ya? Ya, Betul, tadi ini buku apa ya? Oh, dari buku tentunya gini ya. Aturan sekolah mungkin ditutup. Di sekolah, di berbagai sekolah tentu ada aturan, ya kan? Tapi saya nggak percaya bahwa kalau terlambat tuh anak nggak boleh masuk. Di beberapa sekolah itu adalah kalau anak terlambat, gerbang sudah ditutup, dia boleh, ada yang langsung ke ruang kepala sekolah, ada yang dia baru boleh masuk di pelajaran berikutnya, itu halaman 234 tadi. Ada yang dicat berapa? Halaman berapa? 200 berapa tadi? Beberapa sekolah yang 295. Kalau hukuman kita ikutin aturan sekolah lah ya. Ya, tapi kalau di rumah kita 7.30 kemudian 7.31 dia siapnya 7.31. Gini ya. Kita jangan seperti Taurat gitu. Jadi 7.30 ya. Ya, lihat lagi kan udah belajar ya yang FACS itu ya. Ya, kalau itu bukan karakteristik anak, baru pertama kali dilakukan gitu ya. Tentunya kita masih banyak memberikan nasihat, terus teguran gitu. Jadi kalau untuk jam waktu sekolah ini betul-betul pertama ya kita mengikuti peraturan sekolah. Ada sekolah-sekolah yang strict sekali, ada yang memberikan konsekuensi berupa lewat jam tersebut dia ke ruang guru atau ke perpus dulu untuk masuk ke pelajaran berikutnya. Nah, jadi kita pertama kali harus mengikuti, terus kemudian apakah kita akan menerapkan kalau anak kita lewat jam sekian nggak usah ke sekolah? Nah, lihat karakteristiknya. Kalau kita bisa menggunakan dorongan semangat, teguran, dan tindakan untuk dia bisa tepat waktu, tentunya hal-hal seperti ini kita nggak harus gunakan. Karena ini kan penerapannya bisa berbeda ya. Sekali lagi, prinsip adalah bab 1 sampai 9. Bab 10 sampai nanti berakhir itu adalah penerapan yang bisa berbeda dari keluarga ke keluarga mengenai pelaksanaannya, jenis-jenis apa, itu tergantung situasi dan apa yang menjadi karakteristik di keluarga kita gitu ya.
Jadi tidak semuanya bukan merupakan prinsip ini. Iya, yang di halaman ini adalah apa namanya, yang fokusnya adalah kita menetapkan waktu supaya kita nggak tegang. Jadi harus ada bantalan. Itu yang dibahas di situ terutama. Jadi kalau berangkatnya itu perjalanan 10 menit, masuknya jam 9, jangan berangkat jam 8.50 karena itu akan membuat kita stres dan tegang. Jadi berangkatnya buatlah 8.30 supaya dia terlambat sedikit-sedikit pun masih tetap nyampe, nggak telat di sekolahnya. Dan di sini memang dikatakan, ya jika ia belum siap pada batas waktu tertentu, ia kehilangan kesempatan istimewa untuk pergi ke sekolah. Pertama, ini masih taman kanak-kanak. Kedua, anaknya senang sekali mau sekolah. Iya, begitu. Jadi ini jenis yang ngefek untuk anak itu. Konteksnya. Untuk anak yang nggak mau ke sekolah dikasih konsekuensi, dia malah senang. Ya udah tiap hari telat aja. Konteksnya begitu ya. Konteksnya. Iya. Oke. Masih ada lagi? Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya. Ya. Pak, saya kalau habis marahin anak, seringnya peluk anak dan bilang, Mama sayang kakak. Tapi kenapa kakak nakal, dan seterusnya. Nah, untuk kemarahan saya atau suami saya yang lain, dia akan tetap nangis sebelum dipeluk. Apakah tindakan saya tepat atau justru membuat ketergantungan pelukan yang tidak benar? Memeluk itu betul sekali. Sesudah kita memberikan konsekuensi, memberikan hukuman, gitu ya. Tapi kenapa kakak nakal? Itu kadang dia juga nggak bisa jawab ya. Jadi hanya peneguhan aja. Dan nggak ada hubungannya antara sayang dengan dia nakal. Nggak ada hubungannya. Buat dia, apa ya? Mama sayang kamu, tapi kenapa kamu nakal? Itu itu konseptual banget itu. Nggak bisa ditangkap gitu oleh anak. Jadi peneguhan dipeluk cukup nanti. Kalau mau kesempatan non konflik kita kasih tahu supaya nggak ulang, dan waktu mau ulang nanti mami ingetin ya, waktu mami ingetin langsung stop. Nah itu adalah dorongan semangat, mengingatkan. Ada banyak sekali kejadian yang sebetulnya kalau kita biarkan anak itu bisa melakukan kebodohan tadi, tapi sebelum kita mulai lihat kan, mulai panas gitu, terus kita mengingatkan sehingga mereka oh iya gitu ya. Nah mereka menghindar dari kebodohan itu bisa diingat. Tapi tanya kenapa itu mereka belum bisa menjawab secara runut. Dan juga gini kan ya, kan tadi saya berkata di depan bahwa semua yang kita lakukan menggambarkan Allah Bapa gitu ya. Nah dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita tahu Tuhan mengasihi kita sangat, tapi kan kita masih jatuh dalam dosa kan, tetap kan. Kenapa? Karena saya orang berdosa. Orang berdosa gitu loh. Kan kita nggak mungkin, kita mengerti Tuhan mengasihi kita, terus kita jadi membuat kita nggak berdosa, itu juga satu keniscayaan, begitu. Ya. Mungkin penekanannya ke ini Pak, apa namanya? Kalau sebelum dipeluk dia nggak berhenti nangis, jadi kayak ketergantungan gitu Pak. Apakah itu oke gitu? Sebelum dipeluk nggak berhenti nangis, ya peluk aja lah. Kayak ketergantungan gitu. Boleh nggak akan ketergantungan sih, nggak akan. Nggak akan. Nanti anak udah lebih besar lagi udah akan lepas. Balita itu masih gondelin mami memang. Betul. Nggak apa-apa itu. Iya, masih ada tuh yang muncul. Oke, masih ada lagi. Untuk isolasi anak umur 5 tahun, apakah ada batas waktu maksimalnya? Kami biasanya maksimal 15 menit ya, cukup. Untuk anak-anak 15 menit udah lama, biasanya mereka mau main lagi. Iya. Namun ada waktu-waktu di mana saya menggandakan 15 menit itu, begitu ya. Kalau dia nggak melakukan, misalnya gini ya, kan dia harus duduk di satu tempat duduk, begitu ya, di teras belakang atau teras depan. Terus dia di teras itu malah main-main kemana-mana gitu ya. Nah itu saya gandakan 15 menit lagi gitu, untuk yang sanguin tuh, dia nggak bisa duduk diem kan. Ya udah itu, waduh itu akan berat. Tapi pada dasarnya sih biasanya 15 menit udah cukup, begitu ya. Oke, itu pertanyaan terakhir sepertinya Pak.
Oke. Ya, kita kembalikan ke Bro Andi, sudah online lagi kah? Ya, silakan menerapkan apa yang bisa diterapkan dan sepakati bersama soal setiap kotak-kotak ini. Kami ada tanggal 2 hari Kamis ada Instagram Live lagi untuk mengenai homeschooling. Kalau ada yang mau ikut itu boleh. Nah, itu untuk umum. IG Live tanam benih. Apakah anak saya harus homeschooling? Begitu. Perlu. Apakah anak saya perlu homeschooling? Begitu. Nanti saya kirim. Udah ada ya? Nanti. Tinggal ngikutin IG-nya Pak Rizal aja. Hah? Tinggal ngikutin IG-nya Pak Rizal kan, kalau live nanti ada pemberitahuannya. Oke, nanti saya ini kan, jadi kalau ada yang mau ikut atau mau kasih tahu teman-teman, untuk umum boleh, bukan yang Kristen saja, tapi siapapun bisa ikut. Ya, itu saja. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Rizal Burina. Malam ini luar biasa sekali. Bisa langsung ke penerapan. Oke, ini masih jam 8.51, kalau mau jam 9, apakah boleh ada pertanyaan langsung, Pak? Silakan. Silakan kalau ada yang mau langsung. Ini karena kita masih punya waktu sekitar 8 menit sampai di jam 9. Kalau ada yang mau menanyakan secara langsung, bisa raise hand. Ya, bisa raise hand untuk yang mau menanyakan sesuatu sama Pak Rizal dan Bu Rina. Oke. Silakan. Adakah? Wah, kayaknya sudah siap praktek semua nih, Pak. Oke, kalau gimana, Pak? Beli dulu itu tongkat wasiatnya itu. Oh, raise hand. Ada yang raise hand. Raise hand tuh. Yang secara kolektif. Laksono Pracista, tolong dong, Pracista. Ya. Ya, selamat malam Pak Rizal. Selamat malam. Maaf, ini saya nggak ngaktifkan video sambil jaga. Oke. Oh, izin, monggo. Ya, beberapa minggu lalu kami kurang bisa mengikuti sesi dengan baik, tapi kalau untuk anak 2 tahun, kira-kira konsekuensi yang atau bentuk disiplin yang paling berat itu apa ya? Kalau kita merasa sudah beberapa habitnya itu terasa kurang baik gitu. Apa misalnya? Ini anak kami biasa kalau marah itu suka mukul, lempar barang. Nah, beberapa waktu ini kami terapkan untuk naruh di kamar kalau marah. Nah, tapi karena sudah tahu kalau sudah ditaruh di kamar begitu ya, dia langsung bilang udah gitu, untuk balik lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi diterapkan ditaruh di kamar. Kami terapkan tetap. Tapi setiap kali ditaruh di kamar, setelah marahnya udah reda, dia bilang udah, balik lagi. Tapi tiap kali dia marah, akan mukul, akan barang lagi gitu. Berulang jadi ya? Ya, ini mungkin sudah sekitar 2 bulan terakhir polanya begitu kalau marah. Iya, ini umur kalau kita bahas di sesi yang kemarin ya, sesi 11, inilah masa konflik yang pertama ya, dari 14 sampai 40 bulan, itu sering bilang tapi nggak mengerti maknanya, yang kita kenal dengan anak bawang. Ya. Nah, umur 12 terus tapi dia tetap ulang lagi. Nah, bagian itu tetap menyampaikan apa yang nggak boleh dan memberikan konsekuensi. Nah, kemudian dengan pendampingan dan berharap nanti sudah dia umur turbulensi ini, dia sudah mendapatkan pemahaman.
Tetapi bagian kita tetap kita lakukan. Bahwa sepertinya dia nggak mengerti, memang umur ini mungkin belum mampu memahami secara penuh dari konsekuensi yang kita berikan. Tetapi kalau kita konsisten, maka dia akan bisa mendapatkan konsistensi dari orang tuanya. Nah, kalau menurut saya anak umur segini yang paling efektif, ya betul itu, isolasi dan kita tanpa penonton. Kalau dia marah, taruh dia di kamar, terus kita tinggal. Jadi jangan ditungguin. Kalau ditungguin sebentar dia udah atau dia terus berkomunikasi. Jadi ini sejenis isolasi atau time out, tetapi nggak usah pakai penonton. Jadi kita tinggal dia. Biasanya saya lebih suka kalau taruh di playpen dia, di boxnya ya. Playpen yang biasanya kayak kotak untuk taruh bayi itu kan. Jadi saya taruh di situ di kamar lalu ditinggal. Jadi dia aman ada di situ, nanti sesudah 15 menit baru kita kembali dan angkat keluar. Dia bisa bilang udah, tapi kan nggak ada penonton. Biasanya dia akan bilang udah, ayo apa, karena ada kita di dalam ruangan itu. Jadi boleh ditinggal, pintu tetap terbuka, dia berada di dalam playpen. Jadi kuncinya Bapak Ibu boleh coba untuk nggak ada penonton, nggak ada kitanya, ya, waktu memberikan isolasi. Ya, tetapi untuk anak-anak yang ngamuan itu, nanti kita akan bahas di sesi 15, ya. Cuma kita bisa ya, terutama ayah ya, kalau ayah kita menaikkan suara kita besar gitu ya. Terus kita bilang, saya begitu dulu. Volumenya digedein, tapi nggak teriak gitu. Tapi saya tahu, no. Nah, supaya dia tahu bahwa otoritas kita kan harus tinggi kan, gitu ya. Kalau di umur-umur ini kan, kita menegakkan otoritas gitu ya. Jadi waktu dia ngamuk terus kita bilang, tidak boleh. Ya, dengan gitu. Suara yang tegas, yang serius gitu ya. Jadi jangan lembut boleh. Kalau ini. Karena tidak ada perbedaan antara waktu kita mau menegur, teguran namanya juga teguran ya. Itu beda dengan dorongan semangat. Jadi waktu menegur, ubah volume, ganti register suaranya, boleh. Dan biasanya anak-anak dapat. Biasanya dapat, terutama kalau ayah. Dan sesudah itu lakukan yang tadi, jangan ada tontonan. Nah itu penting sekali. Kalau ada penonton, makin heboh. Iya, begitu ya. Jadi selamat untuk meninggalkan kursi penonton. Di luar, maksudnya di luar perbuatan yang sudah kami tentukan. Sorry, saya belum baca atasnya ini. Jadi itu tadi soal yang umur 2, mana chat. Misal kita sudah menentukan perbuatan yang mendapat konsekuensi rotan. Tapi kemudian ada perbuatan yang menurut kami tidak baik. Apakah bisa berikan konsekuensi di rotan? Maksudnya di luar perbuatan yang sudah ada sosialisasi undang-undang dulu ya, selalu ya. Ada sosialisasi undang-undang. Kan setiap kali mau memberlakukan satu peraturan, kita menjelaskan dulu ayatnya apa, terus perbuatan-perbuatannya apa, tujuannya apa, ya enggak dalam sekali ya, dalam sekali pertemuan. Beberapa kali, terus nih berarti nanti kalau kamu begini, ayah bunda, mama papa harus lakukan, akan merotan. Nah, waktu timbul insiden baru yang belum ada di daftar, tergantung. Kali pertama berarti kan, berarti nasihat, teguran dan tindakan gitu ya. Kecuali itu yang bahaya. Itu yang bahaya misalnya kenakalannya. Seperti tadi dikatakan, dia nyerundul aja main sepeda langsung drut, itu bahaya sekali. Nah itu masih, tapi pada dasarnya jarang. Kita harus menjelaskan dulu. Karena ini akan menolong kita untuk konsisten. Kalau enggak kan anak nggak tahu. Kadang dihukum ini, kadang hukumannya apa dia juga nggak tahu. Jadi kalau kita ditilang kan pasal sekian, denda sekian, jelas sekali ya. Hal ini yang menolong. Kalaupun ada beberapa hal perbuatan yang kayaknya kita mulai ini baik kalau kita biarkan, tetap aja di dalam kehidupan anak-anak itu ada banyak yang harus kita ajarkan, tetapi betul-betul dorongan semangat itu penting sekali dan mengajarkan dan mendampingi sebelum kita memberikan hukuman dan konsekuensi.
Jadi hukuman dan konsekuensi yang berat seperti ini itu hanya untuk 1, 2, 3 hal yang mau kita address saat ini, ya. Seperti di perusahaan yang saya selalu bilang, masalah mah banyak, ya. Di apapun masalah banyak, tapi kita hanya address top 3 issue. Ya. Kalau semuanya, wah, hancur. Baik, kita tutup dulu ya dalam doa ya. Ya. Kami pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sendiri menunjukkan bahwa Engkau membenci dosa dan Engkau juga menghukum kami. Dengan itu Engkau memberikan kami panduan supaya kami juga melakukannya kepada anak-anak kami. Tuhan, tolonglah setiap orang tua ini untuk berdiskusi dan melakukannya dengan baik dan bisa mendapatkan segera rotan yang baik di tukang rotan, bisa membeli dan menggunakannya untuk menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam hati setiap anak. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga yang hadir malam hari ini dan membuat mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ko Andu. Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pas kali jam 9. Jam 9.01. Ya. Oke, mungkin dengan berakhirnya tanya jawab tadi, kita sudah berakhir di sesi ini ya. Jangan lupa yang belum daftar, segera daftar, itu aja. Oke, sampai berjumpa di Minggu depan. Ya, minggu depan. Kita sudah melewati 12 sesi, 75% perjalanan. 75%, puji Tuhan. Ini finishing well. Semoga kita adalah orang-orang yang finishing well. Oke, terima kasih Pak Rizal dan Bu Rina. Selamat malam semua. Malam, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam.